Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sejak Kamis 15 Januari sore hingga malam menyebabkan Kali Waridin meluap dan memicu banjir di Kecamatan Kaliwungu. Luapan air tersebut menjebol rumah warga, merusak bangunan serta mengakibatkan seorang warga mengalami luka akibat terseret material banjir. Warga Desa Kumpul Rejo yakni Solikin diliputi kecemasan lantaran rumah mereka berada tepat di sisi timur Tanggul Kaliwaridin yang rawan banjir. Warga berkumpul di depan tanggul dan memutuskan untuk menutup portal di samping jembatan penghubung Desa Kebonadem dan Desa Kumpul Rejo. Portal tersebut menjadi benteng terakhir warga untuk menahan luapan air Kaliwaridin. Merasa debit air semakin tinggi, warga menurunkan karung pasir sebagai penahan tambahan di sekitar portal. Sekira 7 orang berjibaku menahan portal sepanjang 5 meter agar air tidak meluap ke permukiman warga. Namun derasnya air sungai tak mampu dibendung hingga portal akhirnya jebol. Warga pun berhamburan menyelamatkan diri sementara air langsung masuk ke dalam rumah-rumah permukiman warga. Luapan air Kaliwaridin menjebol tembok rumah Solikin dan merusak satu warung di samping rumahnya. Selain kerusakan material, satu warga dilaporkan mengalami luka serius akibat terkena bebatuan besar yang terbawa arus banjir. Ini saya sama adik saya itu satu rumah dua keluarga. RW 3, RT 2. Ya itu harapan saya, makasih banget. Begini ya. Nah, kalau tidak mengungsi bahaya. Iya. Tapi airnya deras Mas ya? Iya, 4 jam ini nggak surut-surut. Langsung semuanya pada lari, nggak kuat. Warga-warga langsung pada pergi semua, mengungsi semua, nggak berani di tengah-tengah jalan ini. Jebol sangat keras sekali, langsung benturan nabrak kios ini, langsung mental ke rumah saya masuk. Jam berapa itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 10-an. Jam 10 malam. Iya. Belum tidur berarti? Ada korban? Belum. Alhamdulillah ini semuanya selamat. Alhamdulillah warga RT 1 selamat semuanya. Katanya tadi ada yang korban terus kalau Oh ini, iya. Ada batu, dia mau ngangkat, langsung kena kakinya. Kakinya itu langsung berdarah. Dan tadi dibawa di rumah sakit Puskesmas Kaliwungu, nggak sanggup, langsung dibawa ke Pak Nur Rokin. Pak, selain luapan air sungai, tentunya Pak waktu itu memang hujannya deras. Hujannya itu tak berhenti-henti selama 4 jam, bahkan 5 jam. Dari keluarga saya yang ada di Desa Sumur itu ngabari sama saya, wah kok nggak terang-terang hujannya. Saya ini was-was. Saya sudah siap sini, semua keluarga saya mengungsi. Mengungsi di mana itu Mas? Di sebelah tetangga saya ini. Yang sebelah ini bahaya, yang sebelah sini aman. Pak sempat menyelamatkan barang-barang ini enggak? Wah nggak sempat semuanya, hanya pakaian ini. Ketinggiannya berapa Mas? Tinggalkan semuanya, yang penting selamat keluarga lah. Posisi di mana Pak dengan Pak? Mengungsi di tetangga saya ini. Sebelum jebol ya saya di sini sama warga. Sudah bersiaga. Sudah saya kasih karung, dikasih pasir, nggak kuat semuanya, ditahan, mental semuanya, pada lari semuanya. Di dalam sudah ada orang ya? Semuanya sudah lari semuanya, alhamdulillah sudah nggak ada orang di sana. Ketinggiannya berapa Mas tadi malam? Ketinggiannya Maksudnya yang masuk ke rumah sini? Oh, rumah saya itu segini, 1 meter lebih lah. 1 meter lebih ya? Iya. Sedada ya? Iya ya, beda lah. Inilah. Pak ini kan ada Ibu Bupati tadi disampaikan mau dibenerin atau gimana rumahnya? Ya ini kalau mau dibenerin ya alhamdulillah sangat.
Kalau nggak dibenerin ya saya minta dibenerin gitu. Permintaan saya ya. Gitu. Nama lengkapnya sih? Apa namanya Pak? Sol- Airnya kan sering naik, karena pasarnya naik ini ditutup supaya tidak masuk. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kendal, Jawa Tengah menyebabkan banjir di sejumlah wilayah disertai luapan air sungai pada Jumat 16 Januari. Hujan deras yang berlangsung sejak siang menyebabkan beberapa sungai meluap hingga merendam ribuan rumah warga, ruas jalan pantura dan jalur rel kereta api. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kendal, terdapat 6 kecamatan yang terdampak dengan ketinggian air mencapai sekira 1 meter. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Banyumas, rekan Agus Salim. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Andra dan juga pemirsa, bahwa benar pada Kamis malam, tepatnya di wilayah Kabupaten Kendal, terjadi banjir yang menggenangi 6 kecamatan di Kabupaten Kendal, yakni diantaranya adalah wilayah Kecamatan Brangsong, wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Begadon, dan juga Kecamatan Kendal Kota. Dari ke-6 wilayah yang terendam banjir tersebut, memang ada satu wilayah yang sudah surut, artinya memang itu merupakan banjir langganan, yakni tepatnya di Kaliwungu Selatan, tepatnya di sekitar Jalan Pelantaran, karena adanya luapan Kali Adi. Dan di Kaliwungu Selatan itu memang ketika setelah 1 jam berhujan reda, kemudian memang banjir juga akan langsung surut. Namun demikian untuk 5 wilayah kecamatan yang lain memang pagi tadi memang masih tergenang banjir. Namun untuk informasi terbaru memang di wilayah beberapa wilayah, terutama di Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Kaliwungu, dan juga Desa Kebonaden, Kecamatan Brangsong, memang sore ini air sudah berangsur surut, namun memang masih ada beberapa lokasi yang terdampak. Adapun untuk yang di wilayah Pegandon, terus kemudian Kecamatan Ngampel, Kecamatan Kendal Kota, dan juga Kecamatan Pegandon, memang informasi hari ini memang masih ada genangan karena banjir yang terjadi akibat luapan sungai dan juga hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kendal. Karena memang pada Kamis kemarin sekitar pukul 5 sore sampai sekitar pukul 10 malam itu hujan dengan intensitas cukup tinggi mengguyur Kabupaten Kendal ya. Artinya hujan memang terus-menerus berhenti dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda berhenti. Dan malam ini juga memang di Kabupaten Kendal juga masih diguyur hujan begitu. Baik, rekan Agus, bisa dilaporkan seberapa parah dampak banjir ini terhadap permukiman warga? Apakah ada korban luka atau kerugian lain? Baik, untuk dampak banjir Kendal kali ini memang dari BPBD belum menerapkan status tanggap darurat karena memang ini masih belum berdampak signifikan bagi aktivitas warga, karena memang ada banjir di kecamatan, terutama di Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Kaliwungu, dan juga Desa Kebonaden, Kecamatan Brangsong, memang sempat melumpuhkan aktivitas warga. Tapi memang tidak sampai melumpuhkan aktivitas warga, artinya memang tidak begitu berdampak yang signifikan. Hanya ada beberapa yang terdampak, artinya memang kalau di Desa Kebonaden itu dari data yang kami peroleh dari BPBD itu sekitar 550 KK yang terdampak. Terus kemudian di Kecamatan Ngampel itu sekitar 190-an, terus kemudian di beberapa lokasi lain juga sama. Artinya memang banjir tidak sempat atau memang melumpuhkan betul-betul aktivitas masyarakat, dan aktivitas masyarakat masih bisa dilakukan, namun hanya rumah-rumah mereka tergenang dan tidak sampai mencapai ketinggian yang 1 meter, ataupun yang ketinggian 1 meter itu adalah di wilayah Kaliwungu, karena memang dekat dengan lokasi jebolnya portal air tersebut. Baik, rekan Agus, disebutkan banjir sempat membuat rumah warga rusak hingga membuat warga terluka. Seperti apa informasinya? Baik, memang untuk banjir yang terjadi akibat luapan Kali Waridin yang berada di perbatasan Desa Kumpul Rejo, Kecamatan Kaliwungu, dengan Desa Kebonaden, Kecamatan Brangsong, memang sempat memberikan ataupun
ada warga yang luka karena memang waktu itu ketika hujan deras di waktu itu portal ataupun penutup jembatan air yang ada di jembatan itu memang kondisinya memang masih memprihatinkan ya, artinya memang cukup memprihatinkan karena rusak yang kemudian warga membawa untuk kemudian memberikan ataupun melakukan penambalan menggunakan karung pasir seadanya. Namun setelah ditambal menggunakan karung pasir dan juga portal itu ditutup, namun air bah memang tetap mengalir dan juga mengalir deras ke rumah-rumah warga yang kemudian mengakibatkan ada satu rumah warga dan juga satu warung yang berada di dekatnya itu terkena limpasan air cukup parah. Artinya memang kemudian juga sempat menjebol rumah warga dan juga merusak rumah. Dan namun untuk memang korban luka memang karena waktu itu warga sedang mengangkat batu yang rencananya akan digunakan untuk menjadi penahan air yang hendak mengalir, namun karena sudah terlanjur terkena derasnya air hujan yang kemudian batu itu jatuh dan mengenai kakinya. Dan waktu itu juga dari warga sudah membawa ke puskesmas terdekat di Kalewu, namun memang karena luka yang diderita cukup serius kemudian dibawa ke tempat lain yang saat ini juga masih dalam perawatan begitu. Baik, rekan Agus, bisa dilaporkan apa saja yang menjadi faktor utama yang menyebabkan banjir meluas di sejumlah wilayah Kendal? Baik, untuk faktor utama yang jadi penyebab adalah pertama adalah karena hujan dengan intensitas yang sangat tinggi dan juga deras mengguyur wilayah Kabupaten Kendal sejak Kamis sore sekitar pukul 5 sore sampai dengan pukul sekitar 10 malam yang kemudian mengakibatkan sejumlah sungai meluap, terutama yang ada di Kecamatan Kalewu dan berlangsung adalah Sungai Waridin atau Kali Waridin, terus kemudian yang ada di Kecamatan Kendal itu adalah Sungai Kendal yang sudah menjadi langganan warga mereka ketika hujan deras tiba. Pasti di Kendal kota itu seringkali kebanjiran karena memang di sana sedimentasinya cukup tinggi dan juga pengerukannya yang dilakukan dari Pemkab Kendal belum maksimal karena memang untuk pengerukan yang ada di sungai-sungai Kendal itu memang juga menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pusdataru Jawa Tengah begitu. Baik, rekan Agus, kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait untuk mempercepat penanganan dan pemenuhan kebutuhan warga yang terdampak? Baik, untuk penanganan ataupun percepatan kebutuhan terhadap warga yang terdampak dari pemerintah Kabupaten Kendal tadi sudah melakukan pemantauan ke sejumlah titik bencana yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi dari stakeholder, bupati dan juga jajarannya sudah melakukan pemantauan dan dilakukan pemantauan. Memang dari hasil pemantauan memang belum dari BPBD belum menetapkan statusnya dari siaga menjadi ke darurat tahap bencana karena memang tadi ada berbagai pertimbangan termasuk juga belum berdampak signifikan pada aktivitas warga. Dan memang tadi dari pemerintah Kabupaten Kendal juga bersama kolaborasi dengan Pemprov Jawa Tengah nanti akan melakukan peninggian jembatan terutama yang ada di Kali Waridin karena memang di situ kondisi jembatannya memang cukup rendah dan kemudian nanti juga direncanakan juga dari pemerintah Kabupaten Kendal sudah bersurat ataupun sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengerukan sungai terutama di Sungai Kendal yang memang menjadi langganan banjir karena memang pengerukan yang selama ini dilakukan itu belum maksimal. Dan perlu kami informasikan juga bahwa pada banjir kali ini memang tidak ada korban jiwa ya, artinya memang hanya sebatas tadi korban luka yang karena berusaha untuk menambal ataupun memberikan penahanan kepada tanggul sungai yang ada di Kali Waridin. Demikian. Baik, rekan Agus, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penampakan Itu kita buka untuk membuang air yang di perkampungan. Kalau wong dulu kangge iki
Jembatan penghubung Desa Bunaken dan Desa Jembatan penghubung Desa Bunaken dan Desa airnya kan sering naik Di Di antaranya antaranya Kecamatan Kendal, Kecamatan Brangsong, Pegandon, Ngampel, sama Kaliwungu. sementara belum ada pengungsi atau dapur umum ya Pak? Untuk dapur umum ada 2 titik di Sumberjo, di Desa Sumberjo dan di Desa Kecamatan Kaliwungu sama Kecamatan Kaliwungu sama Kecamatan Gendon. Pegandon. Itu ada banyak yang ngungsi atau gimana? Tidak ada pengungsian. Jadi inisiatif dari Pak Kades dan juga ibu-ibu PKK. Untuk kondisi saat ini gimana Mas? Genangan masih ada? Untuk kondisi saat ini genangan masih ada, terutama di daerah Ngampel dan Pegandon serta Kecamatan Kendal. Berapa senti? Ketinggian antara 30 sampai 50 cm. Sekarang statusnya berarti apa? Masih tanggap Status kita masih siaga, belum ada peningkatan status ke tanggap darurat. Karena bencana yang saat ini terjadi, menurut kajian kami, belum mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Mana? yang itu Kos. ya Berapa dari sana sampai sini berapa meter jaraknya? kurang lebih 100 meter. Ya. Tapi nekat nerjang banjir. ya Karena harus dari kerja. Oh, ini sejak kapan Mas banjirnya tadi malam? tadi saya bangun-bangun jam 7 udah banjir. Udah banjir. Oh. Berarti tadi malam hujan deras berarti ya? Hujan deras Mas. Oh iya. Udah berhenti. Namanya siapa Mas? Dion. Kerja di mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.